Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan hari lepas hari yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah firman Tuhan boleh menyegarkan jiwa kami. Tuhan mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul 26 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah kesaksian pribadi yang sedang diceritakan Paulus ketika dia berhadapan dengan Raja Agripa. Paulus itu sedang dituduh oleh bangsa Yahudi. Alasannya karena dianggap bikin onar, karena dianggap mengajarkan sesuatu yang berbeda, yang lain dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Padahal Paulus adalah orang Yahudi. Tapi Paulus menyanggah, tidak demikian. Akhirnya dia naik banding dan sampailah kepada Raja Agripa. Nah, di sini Paulus menceritakan sebuah kejelasan dari apa yang sedang dia jalani, apa yang sedang dia lakukan. Mulai dari pertobatannya dan sekaligus panggilan Tuhan atas diri dia. Panggilan Tuhan kepada Paulus disebutkan di ayat 18 tadi adalah agar orang-orang dari segala bangsa itu bisa berbalik dari kegelapan kemudian menuju terang. Kalau orang itu mungkin hidupnya tadinya bengis, tapi karena kenal Kristus jadi berubah, punya belas kasihan, jadi terang. Kalau seorang tadinya hidup dalam percabulan, tapi karena kenal Kristus mulai berubah, mulai jadi terang, bisa menguasai diri. Dan dasar inilah, panggilan Tuhan inilah yang ada di dalam diri Paulus, yang membuat Paulus nggak gentar menghadapi tantangan. Biarpun dia diancam, dianiaya, dia nggak gentar. Karena apa? Ada panggilan Tuhan. Seperti Tuhan memanggil Paulus, Tuhan juga memanggil kita. Tuhan juga memberikan kita sesuatu di dalam hati, yaitu misi untuk kita jalankan. Misi hidup dari Tuhan pada kita, yaitu kita menyatakan terang Kristus. Supaya mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, karena mereka mengenal terang Kristus, lalu punya hidup yang berubah. Coba lihat sekeliling kita, lingkungan-lingkungan kita. Ada gak sih orang-orang yang hidupnya jauh dari terang? Mungkin mereka ada yang sikapnya kasar, ada mulutnya penuh sumpah serapah. Mungkin di antara mereka juga ada yang kita anggap licik, sukanya menipu demi keuntungan pribadi mereka. Atau jangan-jangan di antara mereka bahkan ada yang punya jimat-jimat supaya kebal, atau pakai kuasa kegelapan supaya bisa kaya raya barangkali. Ini kan contoh-contoh orang yang hidupnya dalam kegelapan. Hidupnya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Nah, bulan ini di Gereja Kristus Tapang adalah bulan misi. Kita diingatkan juga untuk punya hati kepada orang-orang yang hidupnya belum kenal Tuhan. Kalau ada kenalan kita yang hidupnya jauh dari perbuatan terang, bawa di dalam doa. Mungkin ada anggota keluarga kita atau anggota keluarga yang suka judi, suka mabuk-mabukan, hidupnya hancur-hancuran. Mari kita doakan mereka. Dan siapkan diri kita juga untuk suatu saat bisa menceritakan Injil atau kabar baik kepada mereka. Mungkin juga ada teman kantor kita atau teman pergaulan kita yang hidupnya nggak kudus, selingkuh atau menghalalkan segala cara. Doakan mereka. Dan pada waktu yang tepat kita dapat menyatakan Kristus kepada mereka. Tapi untuk kita sekalian, jangan menyerah untuk hidup dalam terang.
Jangan karena merasa, aduh hidup saya masih punya banyak kekurangan nih, lalu kita ogah untuk menjalankan misi Tuhan. Jangan mundur, jangan menyerah. Selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita mungkin ada jatuh dalam dosa, kita mohon ampun, tapi bangkit kembali. Karena Tuhan sudah panggil kita loh untuk jadi saksi-saksinya. Kalau Tuhan sudah panggil kita jadi umatnya, tentu Tuhan akan memperlengkapi kita, menyertai kita. Karena itu punya tekad untuk punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan supaya kita juga menyatakan terang Kristus kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya dalam bulan misi ini hati kita dilembutkan. Kita bisa mendoakan jiwa-jiwa yang masih hidup di luar Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk panggilan Engkau kepada kami. Dan terima kasih ada misi yang Tuhan berikan kepada kami menyatakan terang Kristus. Biarlah kami peka kepada sekeliling kami. Biarlah kami melihat ada orang-orang di mana kami boleh menyatakan terang Kristus kepada mereka. Pimpin kami, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin.